2 bulan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, bursa calon ketua umum mulai ramai. Selain Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj yang masih ingin maju, 3 nama dijagokan untuk memimpin ormas Islam terbesar ini. Bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mulai memanas. Sejumlah nama mulai mencuat menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung pada Desember 2021 mendatang. Survei Indo Strategik menunjukkan ada 4 kandidat kuat. Calon pertama adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Timur ini mendapat dukungan 24,7%. Selanjutnya terdapat nama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil dengan dukungan 22,2%. Sementara Said Agil Siraj selaku incumbent mendapat dukungan 14,7%. Namun posisinya sebagai incumbent dinilai masih cukup kuat. Kandidat lain yang cukup populer adalah Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha yang mendapat dukungan 12,4% dari hasil survei. Meski nama-nama kandidat sudah mulai muncul, para pengurus wilayah NU masih belum menetapkan pilihan mereka, termasuk PWNU Jawa Timur. Makanya nanti kita akan matur ke masyarakat di Jawa Timur ini memang punya adat seperti itu. Apa adanya masyarakat, apa hasil istikharah para kiai, kita sebagai yang muda-muda akan mengamankan itu. Meski bukan partai politik, PBNU dengan 90 juta anggotanya selama ini sangat menentukan dalam peta perpolitikan di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, di organisasi ada hisapnya, berpaham sih. Tapi nak tegur kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di Sinten tuh Gusti. Karena kan nggak lewat organik. Karena gue nak gejolakan, mbak wong alim-alim, wong ngapit-apit rapati ngalim. Gus pulau nu dalel 3 tahun, tapi ngipi pulau tetap wali jenengan ya karuan cangkemmu mbok omong. Saya itu punya teman dalel 3 tahun. Wah khusuknya tak boleh. Ini terakhir dalel sowan kula derene. Kalau potongan itu kalah begini, karuan bekas, karuan, barang karuan bekas. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku ngalim, aku siri-sirinan, karuan, siri rahasia, itu barang karuan aku omong nom. Ya karuan gawe nabi nak ngingkire wong alim tak jawab lu apik timbang ibadah wong bodoh mita tahun tapi kan lagi 3 tahun ya aduh. Suwi 3 tahun ora banding malah lagi apa 3 tahun. Wah, aku cangkem mulu kok ngerti. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrine yo ora ngongkon nom. Yo mesti terang api-apian masalah opo. Tapi ya jagal tak mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum baik kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim si moco Nabi. Orang munafik dia muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental hatinya munafik botok, kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran, apa nganggo trayek. Aku wong Rembang, untuk Yogyo penganggo trayek. Oh enak ya, keluyur tuh dindi. Usu-usu kayak bobong aku Mustafa santriku kok penak. Tigawe Mustafa apa tak aku santriku. Lah Mustafa lah apa aku gurune. Aku ya ora ora padha. Padha ora dilate.
Mana buktinya? Misalnya aku takut mana buktinya aku santriku? Kira-kira dibukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangan. Man keluar nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Siyamahum fi wujuhim min athari, dan dawe Nabi jelas, anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Kok ngatur kula. Kayak normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun, mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kemudian apa nembus warga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Kena kuat yo niru aku, nek kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat yo jajal sik lho, wong ngelopong. Enak itu syafaat. Mboten nek aku nang suwe ra mentok Allah mesti tak. Suwe ra mentok. Ya suwe tak akeh. Soale ngaji wis suwe, masih ora jelas. Mas Abdul Qadir malah luwe mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, kenapa iki nangis? Jare, oh iya wong iki disiksa aja. Bareng Abdul Qadir marani kuburane, ya Allah ini pernah tuan saya. Kudu ora kena disiksa nanti tuan kula. Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar tuan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penahan tuan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir, wah kula boten saged kudu ngaji. Enak tuan wong alim digo tuan. Dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Mun penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi, dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi kayak nyanyi aku mutus kabutan. Kabuan, cara wong nopo? Wong 3 tahun gak nyanyi, tau mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku suwidak. Nah. Iku mau banding tak jam, banding betul. Lho boten nanten tenan, nak ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid, sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai, wah kalau sampai serah kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara wektune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah.
Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini, Pak, kowe nak Fatihah kok niate Maman? Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu orang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata ijtihad dhewe yo berat. Mane bener Mbah Khalil Bangkalan. Dia ini sangane PD dibeli meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbah Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan kuatin mati ayo keselen to kaya. Lho iya to, 30 tahun dah 20 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian ini anaknya sunat, besok kan mati lah betulan. Lho iya lho ora tau dimati. 10 tahun 20 tahun tak amin rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 ini kan koncoku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Saleh Mustafa mati, gak Robino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira tak jawab. Begitu. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya sing Mbah Khalil. Ya sing Saibul Bait kan mangkel ya. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirannya wong akeh kok jawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah ngenteni ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan di sini Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah apa? Nego disebut yaumana tukula unasim di imam ini. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abot. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Nah, sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ono wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh, tidak. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi ya tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den waduh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya alamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa iku kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undan dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Makanya disebut Quran la tubilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham. Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah itu batal loh. Misalnya sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batale ora mudat-mudat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora mudat-mudat. Jadi kabeh ulama distrik
Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Bermulang neng titik tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengiran itu lucu. Ulama gede kecemplung sumur. Oh, saya pengiran itu dua seni. Pulau separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepin udah kenal orang udah dia. Gimana itu kenal kalau elek-elek itu dia kenal gak Mustafa ini kacung takdir, nama takdir. Ayo bareng kecemplung sumur itu jujulok wong akeh cek kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu masuk tiang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dia ini dulu wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opai dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu ngaji dia kakelan. Berkau tak kawasan gue tahu ngaji. Sufyan Ats-Tsauri melarati karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulai wayu golek liya desa iku wagelan. Kowe tau kenapa Sufyan boten ayo beneran. Mbak Sufyan wah kula blas ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan ulum krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tak goblok. Tapi sing golek tapi para Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tanya. Tapi sing golek roti sing niku satu jeneng. Ojo wae. Tapi wis kabudut saiki di swarga wis mbok. Tapi sampe nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepan ono sing kenal Mustafa barang ini paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen ngene. Padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak, karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gaji mobil barani, jadi ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kebalikannya. Ya mereka kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tetir, nak tetir lah, nak maksudnya tetir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tetir kan, mana hisap pangeran. Sing kalau pengen kenal Mustafa di Sinten tuh Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat, Gus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak, juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, dia jangan jejer, karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah, lana amaluna walakum amal, ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa samlu. Lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis lagi legus kolnya bajuber kol sarang jenengan undang kolnya apa jenengan kok jenengan nanti undang gak susah teko bukan apa saya ini merasa ada siapa itu sampai nangis semua suara saya tuh bu kalau nak kolnya apa jenengan tidak gak itu sampai orang setengah kali acaranya bareng noni Rembang buat terjualan ugus mampir bukan apa ini sebetulnya ilmu ya ini memang
Kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ra gelem kenalan, tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus masih lo duwe jadi bundi-bundi uang, itu juga khawatir.